Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga senantiasa selalu sehat. Berjumpa kembali dengan Ibu Miss Leader SPD di mata pelajaran matematika. Pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi itu tentang perbandingan. Perbandingan ada dua, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sebelum Ibu menyampaikan ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, menjelaskan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Terlebih dahulu kita akan mengetahui tentang definisi dari perbandingan. Perbandingan dalam matematika dapat disebut juga sebagai rasio. Lalu apa itu perbandingan atau rasio? Perbandingan atau rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan rasio atau perbandingan dapat ditulis sebagai A banding B atau A per B, dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Perbandingan terbagi menjadi dua ya, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita bahas terlebih dahulu perbandingan senilai. Perbandingan senilai disebut juga sebagai proporsi. Perbandingan senilai melibatkan dua rasio yang sama. Jadi dapat dijelaskan secara sederhana bahwa perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Ada contoh nih perbandingan senilai. Perbandingan banyaknya tepung dengan banyaknya roti yang dibuat. Semakin banyak tepung yang dipakai atau digunakan, maka akan semakin banyak pula roti yang dihasilkan atau yang dibuat, dan begitu sebaliknya. Itu contoh dari perbandingan senilai. Sekarang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan berbalik nilai merupakan antara dua variabel. Misalnya, perbandingan antara ukuran gigi mesin bermotor dengan kecepatan. Ukuran gigi mesin bermotor yang kecil akan menghasilkan kecepatan yang besar. Begitu juga pula sebaliknya ya. Perbandingan berbalik nilai. Ini ada contoh nih perbandingan senilai. Ini contoh perbandingan senilai. Satu lusin buku tulis memiliki harga 60.000. Tentukan harga 9 buku tulis. Kita tahu satu lusin buku itu isinya 12 dengan harga yang tadi 60.000. Yang ditanyakan berapa kalau kita hanya membeli 9 buku saja. Kita masukkan di sini, berarti tadi harganya 60.000, kita bagi dengan 12 buah karena satu lusin ada 12, hasilnya 5.000. Berarti harga satu buku adalah 5.000 rupiah. Sementara di sini harga 9 buku, berarti 9 buku dikali 5.000 yaitu 45.000. Nih contoh yang kedua, contoh perbandingan berbalik nilai. Ini contoh perbandingan berbalik nilai ini. Waktu yang dibutuhkan membaca 300 kata 1 menit. Untuk membaca satu buah buku cerita adalah membutuhkan waktu 4 jam. Andi mempunyai kecepatan membaca 400 kata per menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Andi untuk membaca buku cerita tersebut? 300 kata dia butuh waktu 4 jam. 400 kata berapa jam? Nah, maka di sini perbandingannya 3/400 atau sama dengan X per 4. X sama dengan 4 dikali 300 per 400 ya, berarti X-nya adalah 3. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 3 jam untuk menyelesaikan 400 kata tersebut. Itu ada contoh berbalik nilai. Ini juga sama nih contoh perbandingan berbalik nilai ya, ada dua contohnya. Nah, sekarang ini ada contoh nih satu lagi tentang perbandingan juga ya, perbandingan senilai. Ini ada satu ayam bisa menghasilkan 3 telur ya, satu ayam menghasilkan 3 telur. Kalau 2 ayam bisa menghasilkan 6 telur. Kita buat dalam perbandingan, kalau dia butuhkan 4 ayam harus berapa telur yang dihasilkan. Nah, kita buat nih dalam ilmu perbandingannya, yaitu sini kita lihat nih contoh. Banyaknya ayam, 1 ekor ayam bisa menghasilkan 3 butir telur. 2 ayam bisa menghasilkan 6. Kalau 4 ayam bisa menghasilkan berapa? Nah, di sini kita lihat ini sudah dipaparkannya. Nih yang ini kedua ruasnya dikali, ini juga sama, kedua ruasnya dikali. Nah, di sini sama nih banyaknya ayam. 1 ayam 3 butir, 2 ayam 4, bisa jadi arti tersebut nih. Semua berarti di sini kita dapat simpulkan dari contoh itu, makin banyak ayam yang ada, semakin banyak telur yang akan didapat. Maka ini termasuk perbandingan senilai ya.
Nah, sekarang contoh perbandingan berbalik nilai nih. Ini perbandingan berbalik nilai. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 15 bulan dengan tenaga buruh 120. Arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dalam 12 bulan. Berapa jumlah buruh yang diperlukan? Nah, sini dengan 120 itu dia dapat 15 bulan. Kalau N-nya ini yang menjadi pertanyaan ya, dalamnya waktu dia menginginkan arsitek itu menginginkan dalam waktu 12 bulan, berarti dalam 1 tahun. Berarti di sini penyelesaiannya 120 per N sama dengan 12 per 15. N sama dengan 15 kali 120 per 12 sama dengan 150. Berarti ia akan membutuhkan 150 karyawan atau buruh apabila harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan. Ya, itu ini juga sama, ini masih contoh perbandingan ya, perbandingan berbalik nilai. Nih sama, masih sama. Nah, sampai di sini sekian materi yang dapat Ibu sajikan dan kita bisa berjumpa di pekan depan, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.